Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Apa kabar? Bahkan juga yang di rumah, saya percaya mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kita satu buka ayat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yeremia 17 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Jadi saya percaya bahwa orang yang menaruh harapan kepada Tuhan, hidupnya akan diberkati. Amin. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Saya undang berdiri. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Oh Jesus, Jesus. Oh ya lah, Masya Allah. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya
Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Seumur hidup musim akan selalu berganti, musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati. Jesus, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, Tuhan selalu menolongku, Jesus, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur
Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapa, terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu, dan biarlah kami teguh berpegang kepada pengharapan yang ada di dalamnya. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Kasih setiamu itu seperti perisai di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami yang sudah dikasihi oleh Tuhan boleh saling memperhatikan satu dengan yang lainnya dan mendorong dalam kasih segala pekerjaan yang baik yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kami. Dan kami akan teruskan itu Tuhan sampai menjelang hari Tuhan yang akan datang. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Dan setiap kali kami mendengarkan firman-Mu, kami punya kepastian akan pengharapan kami di dalam Kau. Dan biarlah ketika kami bertekun, ketekunan itu memberikan kepada kami ketahanan ya Tuhan. Tahan uji, dan tahan uji memberikan kami pengharapan yang lebih besar. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu dan rindu mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Kami minta Roh Kudus jamah hati, roh, jiwa, tubuh kami. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang butuh penghiburan Kau berikan penghiburan yang besar dalam hati mereka. Dan kami percaya hari ini ketika kami keluar dari tempat ini Tuhan, kami tidak akan pernah sama lagi. Kami diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan dan siap diberkati sama-sama, saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, yang hadir di ibadah offline di tempat ini, dan juga bagi saudara-saudariku yang terkasih yang beribadah di rumah, di online, dan siapapun saudara mungkin yang bukan Jemaat City Blessing Palembang, tapi pagi hari ini tidak kebetulan saudara menyaksikan siaran ini. Saya percaya ada maksud Tuhan, ada anugerah Tuhan untuk hidupmu kalau kau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini saya akan membagikan firman Tuhan dengan judul harapan itu membawa perubahan. Siapa yang percaya bahwa harapan di dalam Tuhan itu membawa perubahan dalam hidup kita? Saudara percaya? Seberapa banyak saudara percaya bahwa harapan di dalam Tuhan itu membawa perubahan? Ya, tahun ini akan banyak hal yang Tuhan akan ubahkan dalam hidup kita. Amin. Ada amin. Mari kita lihat di kitab Roma. Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai yang ke-21. Saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap. Ayat 21 kita baca sama-sama. Sudah buka Alkitabnya masing-masing? Bawa Alkitab ataupun Alkitabnya? Bawa? Mari kita baca sama-sama. Saya baca ganjil, saudara baca genap. Ayat 21 kita baca sama-sama. Demikian firman Tuhan. Seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada.
imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. (21) kita baca sama-sama. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Ada amin? Ada amin? Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita tahu kita masih berada di dalam masa-masa yang sulit. Setelah hampir 1 tahun, di tahun 2020 kita mengalami yang namanya pandemi COVID-19, dan ternyata memasuki tahun 2021 keadaan itu belumlah menjadi lebih baik. Malah kelihatannya tambah agresif. Ya. Dan kita nggak tahu sampai kapan ini akan berlangsung. Ya. Dalam ketidakpastian seperti sekarang ini, yang kita perlukan sebagai orang percaya adalah pengharapan ataupun harapan yang membawa hidup kita berubah. Wah, nggak banyak yang bilang amin. Saudara harus percaya bahwa kita perlu harapan yang membawa hidup kita berubah di sepanjang tahun ini. Ada amin, ya. Jadi seperti yang kita baca tadi, kita tahu bahwa dalam Alkitab, ya, harapan itu tidak pernah bersifat statis, tidak pernah datar dia, ataupun bersifat pasif. Ya. Harapan di dalam kebenaran firman Tuhan itu bersifat dinamis dan aktif, katakan aktif. Ya. Harapan itu mengarahkan kita serta menopang kita yang percaya kepada Bapa di sorga. Dan karakteristik ini, harapan yang seperti ini dicatat dan terlihat di dalam semua kata harapan, baik itu di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Ya, jadi harapan itu, kata harapan atau pengharapan itu tidak pernah bersifat statis ataupun bersifat pasif. Selalu itu bersifat aktif. Ya. Dan saudara harus tahu bahwa kita menemukan bahwa harapan yang aktif itu di dalam kehidupan orang-orang percaya yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan dan menghidupinya, itu memampukan orang tersebut untuk tidak melarikan diri ataupun terhanyut di dalam arus masalah, di dalam kecemasan, di dalam ketakutan, tapi dengan harapan itu mereka hadapi setiap persoalan itu. Halo? Kita lihat tadi apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan di Roma 4 ayat 17. Dikatakan ada janji Allah kan di situ. Ayat 17-nya bunyinya apa? Engkau telah kutetapkan, kata Tuhan kepada Abraham, betul? Berarti siapa yang menetapkannya? Tuhan. Kalau Tuhan yang menetapkan, ada nggak yang bisa membatalkannya? Ada nggak yang bisa menghalanginya? Tuhan katakan gini, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, dan dikatakan apa di situ? Engkau akan menjadi bapa banyak bangsa, dan dikatakan apa di situ? Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan firman-Nya yang tidak ada menjadi ada. Firman Tuhan itu bukan hanya tidak bisa dibatalkan,
tidak bisa digagalkan. Dia sanggup menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Bukankah semua jagat raya ini diciptakan Tuhan melalui firman-Nya? Ya. Tapi kita lihat antara janji dan kenyataan, itu bertolak belakang. Itu selalu akan membuat apa? Membuat keraguan, bisa membuat apa? Bisa membuat prasangka yang tidak baik terhadap Tuhan. Halo? Antara yang dijanjikan Tuhan dengan kenyataan yang kita hadapi beda. Karena kita lihat ayat 19-nya, kita lihat ini kenyataannya. Ya. Ini kenyataannya. Imannya tidak jadi lemah. Iman tidak jadi lemah. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya tubuhnya sudah lemah. Karena usianya 100 tahun. Dan rahim Sarah telah tertutup. Itu kenyataan. Mustahil. Secara kenyataan mustahil dia jadi bapak banyak bangsa. Tapi puji Tuhan ya. Tuhan itu ketika dia berjanji, halo, dan kenyataan yang kita hadapi, dia taruh di tengah-tengahnya, yaitu namanya harapan. Baca ayat 18 ya. Karena imannya tidak jadi lemah, yang muncul apa? Walaupun kenyataan tidak mendukung, yang muncul apa? Yang muncul apa? Karena imannya tidak goyah, berpegang terus kepada janji Tuhan, apa yang muncul? Kita lihat yang muncul. Yang muncul itu ini, sebab sekalipun tidak ada dasar. Halo? Secara kenyataan nggak ada dasar. Bagaimana mungkin dia menjadi bapak banyak bangsa? Dia sudah tua, istrinya sudah mati pucuk, rahim sudah tertutup. Tapi karena imannya tetap teguh berpegang kepada janji Allah. Makanya dikatakan ayat 18-nya, walaupun tidak punya dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang difirmankannya. Yang difirmankan Tuhan itulah yang dia pegang. Dia kalahkan apapun yang menjadi kenyataan di depan mata, dia kalahkan itu dengan firman Tuhan. Karena dia tahu firman Tuhan sanggup mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Menghidupkan yang sudah mati, dibangkitkan kembali. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita lihat ya, Abraham ketika dia terima janji Allah, tantangan pasti ada toh. Siapapun kita keturunan Abraham. Halo? Galatia 3 ayat 29 jelas sekali mengatakan, kalau kau milik Kristus, kau adalah keturunan Abraham dan berhak atas setiap janji-janji Allah yang sudah diberikan kepada Abraham. Kita juga berhak. Halo? Tapi ingat, antara janji dengan kenyataan seringkali bertolak belakang. Tapi puji Tuhan, kalau kita terus berpegang teguh kepada janji Tuhan, maka setiap hari Tuhan akan membuat pengharapan kita itu menjadi lebih besar, lebih kuat, dan lebih lagi bertumbuh di dalam hidup kita. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita lihat ya, Abraham itu meletakkan harapannya kepada janji Tuhan atas kehidupannya
Dan kita melihat hasil daripada orang yang berpegang kepada janji Allah itu. Betul nggak? Kita kan tahu pada hasil akhirnya. Halo? Saudara yang baca cerita soal Abraham kan tahu hasil akhirnya apa? Ada amin saudaraku? Ya. Jadi Rasul Paulus memberikan gambaran yang indah tentang bagaimana janji dan realita bertolak belakang, tapi oleh karena ada harapan, maka janji Tuhan itu tetap akan digenapi. Ada amin. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hari ini saya mau mengajak kita semua, baik yang di ruangan ini maupun yang di rumah, mari kita terus berpegang teguh kepada pengharapan apa yang ada di dalam Kristus, karena Dia yang menjanjikannya adalah Allah yang setia. Katakan sama sebelah-sebelahmu, Allah kita Allah yang setia. Yesus itu setia. Kan ada lagunya kan? Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku. Dia selalu menghiburku, Dia mengerti tetesan air mata saat badai mengamuk dan gelombang menderu. Tuhan Yesus setia. Sekali lagi katakan sama orang sebelahmu, Tuhan Yesus itu setia. Ada amin. Jadi Bapak Ibu, saya mau mengajak kita semua pagi hari ini, mari kita lihat setidaknya pengharapan kita atau harapan kita di dalam Tuhan itu mengubah 3 hal dalam kehidupan kita. Tolong slide-nya, slide yang pertama. Yang pertama, harapan mengubah perspektif diri kita. Ada amin. Ya. Abraham itu tetap melihat dirinya sebagai bapa segala bangsa, betul nggak? Walaupun dia nggak punya dasar untuk berharap. Halo? Tapi dia tetap berharap. Makanya perspektif dirinya berubah. Walaupun kenyataannya nggak sesuai dengan janji Allah, tapi ketika dia melihat janji Allah itu dan dia berpegang teguh, dia memiliki pengharapan di situ, perspektif dirinya berubah. Dan dikatakan apa? Dia melihat dirinya. Halo, dia melihat dirinya. Halo, dia melihat dirinya. Ingat nggak cerita 12 pengintai? 10 ketika masuk tanah Kanaan melihat dirinya siapa? Diri mereka kecil seperti belalang menghadapi raksasa-raksasa. Tapi Joshua dan Kaleb melihat diri mereka dan berpegang kepada janji Allah dan mengatakan kepada Musa dan seluruh orang Israel, kita pasti bisa merebut tanah Kanaan. 10 melihat perspektif dirinya salah karena tidak berpegang kepada janji Allah. Tapi 2 berpegang kepada janji Allah. Tetap saja bagi Tuhan 2 orang cukup untuk 1 perkara sah dilakukan. Ada amin. Jangankan 2, 1 orang Abraham percaya. Maka kita semua diberkati menjadi keturunan Abraham melalui Kristus. Ya. Coba lihat, dia jadi bapa segala bangsa, itulah nama Abraham. Nama Abraham itu artinya bapa segala bangsa. Kan nama dia sebelumnya Abram. Betul? Baru setelah dia percaya kepada Allah Yahweh, dia namanya berubah. Abraham, ada huruf H. Abraham, bapa segala bangsa. Ya. Dan kita lihat apa yang dibuat oleh Abraham karena dia melihat dirinya berdasarkan janji Allah.
Apa yang dia pilih terhadap dirinya sendiri dan masa depannya. Dia memilih menjadi perantau dan meninggalkan kemewahan Ur Kasdim di mana tempat dia tinggal saat itu, dan dia itu meninggalkan segala kekayaannya, meninggalkan segala kehormatannya untuk berjalan dengan apa yang dijanjikan Tuhan. Dia tinggalkan semua. Kan dia kan orang kaya di Mesopotamia. Saudara baca nggak itu Kejadian? Saudara baca nggak? Siapa yang sudah pernah baca tentang Abraham? Enggak semua pernah baca. Dia kan tinggalkan Ur Kasdim setelah Tuhan berbicara sama hidupnya, betul? Dia tinggalkan Ur Kasdim, tempat tanah kelahiran nenek moyangnya. Dia tinggalkan segala apa yang menjadi kebiasaannya, kenyamanannya, dan mengikuti apa yang diperintahkan Allah, yang dia nggak tahu kemana itu, tapi dia mau berpegang kepada janji itu. Dan dikatakan sepanjang dia meninggalkan Ur Kasdim, dia itu jadi apa, saudaraku? Gambarannya dia jadi seperti apa? Dia menggambarkan dirinya itu seperti apa? Seperti perantau, seperti musafir. Dan berjalan terus bersama dengan janji Allah. Bukankah gambaran itu juga gambaran kita? Coba kita lihat, ya. Kita lihat Rasul Petrus di Perjanjian Baru juga menggambarkan diri kita sama sebagaimana Allah di dalam Perjanjian Lama menggambarkan tentang Abraham. Kita lihat ya, di 1 Petrus 2 ayat 11 dikatakan gini, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Kita ini hidup di dunia ini cuma perantau. Halo, cuma pendatang sementara. Makanya Tuhan rindu kita menanggalkan segala keinginan-keinginan dunia ini. Abraham meninggalkan segala kekayaan dunianya, meninggalkan segala kemegahannya, meninggalkan segala nama baiknya di Ur Kasdim untuk mengikuti apa yang menjadi perkataan Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ingatlah kita ini pendatang, kita ini perantau, kita ini orang asing di dunia ini. Halo. Kewarganegaraan kita bukan dunia ini. Kewarganegaraan kita di sorga sana. Wah, ada yang nggak percaya kalau saudara warga negara sorga. Siapa yang percaya bahwa saudara itu berasal dari sorga? Oh. Sebenarnya kita semua berasal dari Allah yang ada di sorga, betul? Harusnya kembalinya ke sorga, bukan betah tinggal di dunia ini. Jadi harapan menyadarkan kita akan identitas sejati kita sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Ya. Kita ini perantau, ya, pendatang di bumi ini. Kita hidup seharusnya dengan prinsip-prinsip kekal yang dari sorga. Halo? Kita harusnya hidup dengan prinsip-prinsip kekal yang di sorga. Walaupun kita masih hidup berpijak di bumi. Cara kita menghadapi segala persoalan hidup dan menghadapinya harusnya dengan persepsi yang berbeda dari dunia ini. Halo? Kalau orang dunia katakan, oh nggak apa-apa bohong putih supaya nggak nyinggung perasaan orang lain. Bagi kita nggak bisa, kita nggak boleh kompromi. Hitam katakan hitam, putih katakan putih.
Tidak katakan tidak, iya katakan iya. Lebih atau kurang dari situ berasal dari dunia atau berasal dari setan. Halo, Tuhan gak pernah mau mengajarkan kita hidup kompromi dengan dunia ini. Ada amin saudaraku? Nggak ada, kompromi-kompromi dalam Tuhan tuh nggak bisa. Sekali kita mengompromikan diri, maka kita lambat laun tidak lagi bisa melihat hitam putih hidup ini. Abu-abu. Lambat laun, perkara kebenaran firman Tuhan semakin menjauh dari hidup kita. Nggak bisa. Nggak bisa dicampur. Kebenaran, terang sama gelap nggak bisa bersatu. Nggak bisa. Kebenaran dengan nilai dunia nggak bisa bersatu. Nggak bisa. Ya. Benar kita masih tinggal di dunia ini, tapi kita harus hidup dengan prinsip ilahi yang dari sorga, yaitu firman Tuhan. Dan ketika kita menghadapi persoalan di dunia ini, persepsi kita, cara kita, pengambilan keputusan kita tidak lagi sama seperti orang dunia. Ya. Apakah itu mudah? Tidak mudah. Makanya kita butuh hikmat. Makanya kita butuh firman. Makanya kita butuh Roh Kudus untuk menolong kita. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, lihat gambaran diri Abraham berubah. Ya, berubah. Karena dia melihat kepada janji Allah. Walaupun kenyataannya sebenarnya secara manusia, secara perspektif dunia, tidak mungkin dia punya anak. Betul? Nggak mungkin, apalagi punya keturunan yang akan menjadi bangsa-bangsa yang besar. Nggak mungkin. Tapi yang tidak mungkin bagi dunia, mungkin bagi Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan mengubah penilaian kita. Jadi harapan yang alkitabiah, harapan yang dasarnya adalah firman Tuhan, itu mengubah cara berpikir kita untuk selalu fokus, katakan fokus, pada hal yang kekal. Halo, fokusnya pada hal yang kekal, yang tidak kelihatan dan lebih berharga daripada materi dan kekayaan dunia ini. Lihat, Abraham karena dia fokusnya kepada firman yang kekal, kepada janji Allah yang kekal, makanya dia menilai hidup ini bukan lagi dengan kekayaan, bukan lagi dengan nama baik dunia ini, penghargaan dunia, bukan. Tapi dia menilai dengan hal-hal yang kekal, yang belum kelihatan. Yang belum dia lihat, ya, belum terlihat, dan dia tahu itu lebih berharga dari materi dunia ini. Kita berubah, orang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan, dia akan berubah dari yang tadinya mengandalkan keberhargaan dunia kepada keberartian hidup di dalam Tuhan. Sekali lagi saya ulang, orang yang punya pengharapan di dalam Tuhan, dia berubah, ya, penghargaannya itu berubah dari materi dunia ini kepada keberartian hidup di dalam Tuhan. Berubah cara berpikir. Pertanyaannya, what the most important thing in your life? Apa yang paling penting dalam hidup kita? Apakah hal yang sementara? Atau hal yang kekal? Itu pertanyaan saudara harus jawab sama Tuhan. Ya, saya nggak tahu isi hati saudara, tapi itu menjadi pertanyaan kita. Masing-masing kita punya pertanyaan itu. Apa yang paling berharga dalam hidup kita? Ya. Apakah hal yang sementara
Apa hal yang kekal? Kalau harapan kita kepada Tuhan, maka itu akan mengubah penilaian kita bahwa hal yang kekal dan yang tidak terlihat, yang dari Tuhan, jauh lebih berharga daripada yang kelihatan dan yang dianggap berharga oleh dunia ini. Ya. Coba bayangkan ya. Coba saudara bayangkan waktu kita baca ayat 20 ya. Dikatakan gini, ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah. Abraham memuliakan Allah di dalam penghargaannya kepada firman Tuhan. Lebih daripada harta dan kekayaannya. Bayangkan Abraham itu sebelumnya kan namanya Abram. Saudara cek dalam bahasa Ibrani, Abram itu artinya exalted father. Artinya bapa yang dihormati. Waktu dia di Ur Kasdim, dia itu orang terhormat. Karena dia kaya dan dia keluarga yang berpengaruh dari bapaknya. Halo, dia tinggalkan itu yang kelihatan ini. Kalau dia teruskan kan dia hidup dengan apa yang sudah kelihatan, betul nggak? Ada harta, ada kekayaan, betul? Tapi dia tinggalkan itu untuk sesuatu yang belum kelihatan dari Tuhan. Tapi dia tahu itu kekal. Sekarang kembali ke pertanyaan tadi. What the most important things? Apa yang paling penting dalam hidupmu? Nilai apa yang paling penting dalam hidupmu? Kekayaankah? Kemuliaan dunia ini? Atau firman Tuhan yang kekal? Yesus bilang gini, langit bumi akan lenyap, tapi firman-Ku akan tinggal tetap. Siapa yang jamin saudara ke sorga? Nggak ada. Harta nggak jamin kita. Berkat nggak jamin kita. Halo? Hal-hal rohani, kegiatan-kegiatan rohani nggak jamin kita. Yang jamin kita adalah Kristus dan kebenaran firman-Nya. Ada amin saudara? Pelayanan menjamin kita masuk surga? Enggak. Baca itu Matius 7. Pada akhir zaman orang akan bilang, Tuhan, Tuhan, aku telah ngusir setan demi namamu. Aku udah lakukan ini, aku udah lakukan itu demi namamu. Pakai nama Tuhan lagi. Tuhan lihat mereka dan Tuhan bilang ini, enyah kau dari hadapanku sekalian pembuat kejahatan. Karena apa? Di hati mereka, nilai yang mereka punya bukan nilai yang dari Tuhan. Penghargaan yang mereka punya itu penghargaan yang mereka buat sendiri dengan ukuran manusia. Bagi Tuhan, pengenalan akan Dia jauh lebih penting daripada sekedar pelayanan-pelayanan kita. Ada amin. Dan itu luar biasa. Ya. Lihat, Abraham itu daripada dia mengumpulkan harta yang sudah kelihatan, dia tinggalkan, dia memilih apa yang belum dia lihat, dan terus memuliakan Allah. Sembari menunggu apa yang belum kelihatan atau janji Allah yang belum kelihatan itu menjadi kenyataan dalam hidup dia. Ya. Dia bisa saja mengandalkan nama baiknya. Dia bisa saja mengandalkan kekayaannya. Wong dia orang terhormat kok. Dia kaya kok. Dan punya nama baik. Nama dia tuh nggak ada yang nggak baik di Ur Kasdim itu. Dia terkenal. Bapaknya tuh terkenal. Orang kaya yang taat beribadah kepada dewa-dewanya. Halo? Tapi dia tinggalkan semua itu.
hanya untuk mengejar hal yang kekal, yang dari Tuhan. Dia tinggalkan semua. Ya. Dan saudara harus tahu, untuk meninggalkan segala sesuatu yang sudah dimiliki, yang sementara itu, butuh hati yang percaya. Ada amin. Butuh hati yang percaya untuk apa yang belum kita lihat, tentang kota yang dijanjikan Tuhan kepada dia. Halo? Dia kan akan dijanjikan satu wilayah, betul nggak? Ya, belum terlihat dan yang akan datang. Bukankah itu karakteristik harapan? Belum terlihat. Kalau sudah terlihat bukan harapan namanya. Justru karena belum terlihat, kita tekun menantikan jawaban Tuhan sampai itu datang kepada kita. Itulah namanya harapan, itulah karakteristik harapan. Saudara, saya kasih tahu, tanpa harapan saudara nggak punya masa depan. Wah, nggak nangkep nih kayaknya. Nangkep nggak saudara? Tanpa harapan dari Tuhan saudara nggak punya masa depan. Kan bunyi Yeremia 29 ayat 11 apa bunyinya? Aku tahu rancangan apa yang ada padaku tentang kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan apa? Yang membawa kamu kepada masa depan. Dan masa depan yang penuh pengharapan. Siapa yang percaya masa depanmu itu ada di dalam harapanmu bersama Tuhan? Nggak usah takut, nggak usah khawatir. Saudara belum punya jodoh hari ini, saudara belum punya hal-hal yang saudara harapkan bersama dengan Tuhan, asal saudara terus berpegang teguh kepada janjinya, tekun mengerjakan hal-hal yang Tuhan mau, percayalah suatu hari kau akan melihat janji itu digenapi. Amin. Ada amin saudaraku. Ya. Jadi Bapak Ibu, itulah karakteristik orang yang memiliki harapan, mengubah nilai hidup. Kalau orang punya pengharapan dalam Tuhan, nilai hidupnya berubah. Bukan lagi yang sementara di dunia ini, tapi yang kekal. Yang ketiga, yang terakhir. Harapan mempengaruhi perilaku dan gaya hidup kita. Kita lihat ayat 19-nya dikatakan, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah menjadi sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ya. Kita lihat Abraham itu memutuskan untuk memuliakan Tuhan dengan seluruh hartanya, dengan seluruh waktunya, dengan seluruh talentanya. Bahkan ia memilih untuk mempertahankan relasinya daripada keuntungan pribadi. Ingat, waktu Abram memutuskan untuk ngikut janji Tuhan, betul? Meninggalkan Ur Kasdim, dalam perjalanan dia menuju tempat yang Tuhan akan berikan sama dia, dia belum tahu kan kemana. Siapa yang ikut dia? Ada satu orang yang ikut dia, namanya keponakannya Lot dan keluarganya. Halo? Betul? Ngikut dia. Di masa, saudara baca sendiri nanti kejadian 13 itu. Saudara baca sendiri, kejadian 13 ayat 1 sampai 12. Ya. Ngikut kan? Betul nggak? Ngikut kan? Dalam perjalanannya, ngikut janji Tuhan, Abraham diberkati tak? Wah, kok saudara ragu-ragu? Jawabnya. Waktu Abraham ngambil keputusan ngikut Tuhan, dia ninggalkan kekayaan yang dari bapaknya, betul nggak? Warisan segala macam dia tinggalkan. Dia ngikut Tuhan, Abraham diberkati nggak? Diberkati berlimpah-limpah, ternaknya tambah banyak, betul. Tapi dalam perjalanannya ada namanya konflik. Halo. Ngikut Tuhan, memiliki pengharapan dengan Tuhan tidak melepaskan kita dari namanya masalah.
Ada konflik, bahkan konfliknya nggak enak. Samo dulur dewe, samo ponaan dewe. Enak nggak? Kadangkala waktu kita ngikut Tuhan sungguh-sungguh, berjalan di jalan Tuhan, yang paling nggak enak itu konfliknya sama siapa? Saudara kita sendiri. Nggak enak. Tapi Abraham itu memutuskan untuk lebih mementingkan relationship dia sama Lot daripada keuntungan pribadi. Dia bisa nggak nyuruh Lot, dia usir aja Lot. Orang ikut dia kok. Dia kok yang ngasih segala kesempatan untuk berbisnis ataupun berusaha, betul? Betul? Bisa aja dia usir, pergi aja kau. Nyusahin aku aja, sudah mulai agak kaya sedikit kau mulai ngerong-ngerongnya aku, pergi. Bisa aja kan? Karena kan waktu itu terjadi konflik antara gembala-gembala domba Abraham dengan gembala-gembala domba Lot. Dan mereka kurang ajarnya, ya, ini kurang ajar sebenarnya. Mereka bilang, mari kita memilih tempat. Etis nggak? Orang dikasih usaha, ngikut sama kita. Sekarang setelah mulai punya ini, dia bilang, mari kita pilih tempat. Sekarang. Kurang ajar nggak itu? Banyak yang orang kurang ajar hari-hari ini. Udah diberkati Tuhan, dibawa kepada Tuhan, ikut jalan Tuhan. Giliran sudah tahu sedikit, kaya sedikit, mulai takoan, kata orang Palembang. Aku nak milih tempat dewek sekarang. Tidak lagi milih kau. Abraham tenang orangnya. Dia bilang, pilihlah yang mana kau suka. Kalau kau pilih kemana, aku pilih yang sebaliknya. Halo, luar biasa nggak? Luar biasa nggak orang seperti itu? Dia lebih mementingkan hubungan daripada kepentingan pribadi ataupun tidak memikirkan mau rugi mau untung enggak. Karena dia tahu dia berjalan bersama dengan Tuhan. Ada amin. Dia bilang silakan pilih kemana. Lot sama gembala-gembalanya lihat kemana? Saudara ingat ceritanya? Saudara baca. Lihat ke lembah Sodom dan Gomora. Lembah Sodom dan Gomora. Mereka lihat. Di ayat 11-12 itu dikatakan mereka ngomong gini. Seperti taman Tuhan. Seperti taman Tuhan. Kelihatannya subur, elok, indah, bagus. Cocok untuk usaha kita beternak. Oh, seperti taman Tuhan. Sering nggak orang zaman sekarang? Orang ngomong, usaha ini bagus, atau ini, bagus orangnya, atau ini, atau lihat sesuatu dengan mata kasat. Bukan ngikuti jalan Tuhan. Abraham bilang, silakan. Walaupun arah yang dia akan pilih, padang tandus. Padang tandus bersama dengan Tuhan akan menjadi padang yang berumput dan berair serta hijau bersama dengan Tuhan. Amin. Padang yang paling tandus sekalipun kalau berjalan bersama Tuhan, apa yang tidak ada Tuhan bisa buat jadi ada. Jangan lihat dengan mata kasat. Sesuatu yang kelihatannya bagus, indah, ini seperti taman Tuhan, pakai bawa-bawa nama Tuhan lagi. Banyak nggak orang-orang seperti itu? Banyak di dunia ini. Tapi Abraham lebih mementingkan hubungan. Ingat, orang yang memiliki pengharapan dalam Tuhan itu mempengaruhi perilaku dan gaya hidup. Ya, dia lebih mementingkan hubungannya sama saudaranya, sama keponakannya dan sama Tuhan. Dia nggak mau bersalah di hadapan Tuhan. Dia jaga hatinya. Karena dia tahu Tuhanlah yang menjadi penuntun hidupnya. Seperti lagu tadi, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
Nggak takut dia. Ada amin saudaraku? Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya gini. Bersama dengan Tuhan, kita harusnya berani mengubah gaya hidup kita. Tidak lagi ngikutin gaya hidup dunia ini. Tidak lagi mengikuti apa yang menjadi tren. Tidak lagi melihat sesuatu yang indah-indah yang hanya dari dunia ini. Oh kelihatannya, oh ini dari Tuhan. Oh indah seperti taman Tuhan. Enggak. Kita terus hidup berdasarkan firman Tuhan. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ibadah kalau disertai rasa cukup akan membawa keuntungan yang besar bagimu, bagi keluarga kita, bagi banyak orang. Karena apa? Berkat yang lebih kita bisa pakai untuk memberkati orang lain. Bukan untuk membuat kita hidup berdasarkan tren ataupun gaya hidup sekarang. Ya. Lihat, Abraham memakai seluruh hidup, memakai seluruh hartanya, serta talentanya untuk mengenal Allah yang hidup, Allah Yahweh itu. Dan hidup di dalam kebenaran janjinya. Karena pengharapan yang dia miliki ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Harapan dia bukan dengan apa yang dia lihat, tapi berdasarkan firman Tuhan. Ada amin. Saya tutup di sini. Pertanyaannya, saudara-saudariku di ruangan ini maupun yang di rumah, apakah pengharapanmu di dalam Kristus telah mengubah cara hidup, cara pandang, dan apa yang saudara hargai saat ini? Apakah pengharapanmu di dalam Kristus sudah mengubah cara hidup, cara pandang, dan sesuatu yang kau hargai hari-hari ini? Kalau iya, saya mau mengatakan, puji Tuhan. Kau tidak lagi berjalan menurut apa yang kau lihat dengan matamu. Kau berjalan dengan iman. Kau berjalan dengan pengharapan. Kau berjalan dengan kasih. Kau berjalan dengan kebenaran firman Tuhan. Percayalah, kebenaran firman Tuhan. Alkitab mengatakan di Matius 8:32, kebenaran firman Tuhan akan memerdekakanmu. Amin. Apapun keterikatan kita. Tapi kalau belum, kalau masih banyak yang belum benar cara pandang, cara penilaian kita, cara kita menghargai sesuatu dalam kehidupan ini yang lebih penting, saya mau mengajak kita berdoa. Ada amin? Kalau yang belum, kalau yang sudah, saudara tundukkan kepala dan mengucap syukur. Kebenaran hari ini meneguhkan hidupmu. Tapi kalau saudara masih ada yang belum benar dengan cara berpikir, cara pandangmu, cara menilai hidupmu dengan hal-hal di dunia ini, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, aku bersyukur atas kebenaran-Mu pada hari ini. Bapa, kami tahu harapan di dalam firman-Mu itu akan mengubah penilaian, mengubah cara pandang dan perilaku hidup kami. Sekalipun keadaan bertolak belakang dengan janji-Mu, tolong kami Tuhan untuk berpegang kepada janji-janji-Mu, tidak bimbang, melainkan terus memuliakan Engkau dengan setiap tindakan, perkataan, dan tingkah laku kami di dalam pengharapan kami bersama dengan Kristus. Bapa, kalau hari ini masih banyak
perkara-perkara di dalam cara pandang, cara berpikir, cara hidup kami yang tidak benar, hanya memikirkan perkara-perkara yang sementara di dunia ini. Bapa, kami minta ampun. Ampuni kami Tuhan, karena kami tahu dunia dengan segala keinginannya sedang berjalan kepada kebinasaan. Tapi orang yang berjalan di jalan Tuhan, orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, mereka akan terus bertumbuh, terus berbuah, terus menjadi berkat bagi kemuliaan Engkau. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Hamba-Mu sudah selesai untuk apa yang seharusnya hamba sampaikan. Hamba percaya Tuhan, firman-Mu ini kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang sudah menerima kebenaran firman Tuhan dan kau diberkati oleh kebenaran firman-Nya, mari sama-sama saya katakan amin. Amin. Silakan kalau ada pengumuman yang akan disampaikan. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya mengajak jemaat yang terbeban untuk berdoa bagi pemulihan negeri dan bangsa kita. Kita akan berdoa bersama-sama seluruh gembala, pemimpin, pendoa syafaat, dan juga jemaat-jemaat yang punya hati untuk berdoa bagi bangsa dan negara kita di hari Selasa, tanggal 26 Januari, pukul 19 sampai pukul 20. Kenapa saya sebagai koordinator pendoa syafaat di seluruh City Blessing Church di Indonesia mengajak kita berdoa 1 jam saja. Karena Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, dapatkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja. Saudara yang punya hati, punya beban, jangan ragu untuk mengikuti acara tersebut dari jam 19 sampai jam 20 waktu Indonesia Barat. Saya percaya Tuhan akan membuat sesuatu yang besar bagi bangsa kita. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, baik yang di ruangan ini maupun yang ada di rumah, saya minta yang di ruangan ini bangkit berdiri, kita akan doa berkat. Yang di rumah, saudara bisa angkat tangan saudara, persiapkan hati, roh, jiwa, tubuhmu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan memuji satu pujian. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Katakan, sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Angkat tanganmu, katakan sama Tuhan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan
kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya sinar wajah Tuhan menyinari wajahmu dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada wajahmu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah anugerah yang besar daripada Allah Bapa kita. Kasih karunia dan kebenaran yang datangnya daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus, membawa kita untuk tetap taat dan setia sampai Yesus datang kedua kalinya, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita akan tutup doa berkat ini dengan kita bersama-sama sebagai satu jemaat berdoa sebagaimana Tuhan Yesus ajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, dan amin. Selamat hari Minggu, selamat bersekutu. Sampai bertemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.